Selamat siang, kebetulan pas 1 Muharram tahun baru Islam, tepatnya tanggal 20 Agustus 2020, saya berkesempatan hadir di kediaman Abah Kyai Haji Ali Badri Zaini, Raden Haji Ali Badri Zaini, dan beliau sudah ada di hadapan kami. Saya ingin menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Abah Ali Badri, bagaimana kabarnya hari ini Pak Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Sehat. Ya, amin. Masih sehat, masih diberi kesempatan untuk menghirup oksigen yang gratis ini. Alhamdulillah. Okay. Ini Pak Ali Badri, mumpung pas tahun baru Islam, saya ingin tahu tentang tahun baru Islam itu seperti apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang tahun baru Islam. Gimana menurut Abah Ali Badri? Ya, tahun baru Islam merupakan tahun baru Hijriah, yaitu tahun barunya umat Islam. Iya, iya. Nah, ini ke 1442 ya. Iya. Jadi momen ini ya tentunya umat Islam harus koreksi diri. Ya. Kita memperingati ini bukan dengan macam-macam. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ya. Selama 1 tahun itu apa yang kita perbuat? Banyak dosa atau banyak pahala itu? Banyak beramal soleh atau banyak bermaksiat? Ya? Maka dengan tahun baru ini tentunya digaungkan ya. Iya, iya, iya. Bukan hanya tahun baru Masehi itu saja yang digaungkan yang luar biasa. Sepertinya berhura-hura. Hura-hura di jalan. Ya, ini jangan. Iya, iya. Kembali kepada Al-Quran. Kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dzikir, mendoakan negeri ini. Semoga negeri ini aman, damai, dan sentosa. Ke depan ini semoga mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ya, lebih baik lagi. Amin. Kalau sesuai dengan tuntunan Nabi dan Rasulullah, apa yang dilakukan pada saat tahun baru Islam ini? Ya, tentu kalau kita bisa ya berpuasa. Puasa yang diafdolkan ya 9, 10 ya Muharram, Tasu'ad ya. Dengan Asyura. Nah, dan sebetulnya ini tahun baru ini bulan-bulan Muharram ini itu adalah bulan hari rayanya anak yatim ya. Makanya kita banyak bersedekah, menyantuni anak yatim. Ya, itu sayangi mereka. Ya, barang siapa yang mengelus kasih sayang tentunya anak yatim, maka dosanya orang tersebut akan diampuni sebanyak dan sebesar rambut yang ada di kepala anak yatim itu. Itu kalau 1, kalau 1000 anak yatim itu ini soheh. Maka momen ini manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan santuni anak yatim itu tentu dikaitkan juga dengan fakir miskin ya. Bukan hanya anak yatim tapi utama anak yatim. Karena ini hari raya anak yatim itu. Iya, itu mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang tahun baru Islam ini, Mbah. Iya. Ya, ini berbicara tokoh Madura Raden Haji Ali Badri Zaini. Saya lihat dari kepemimpinan Forkopimda sebelumnya dan sampai sekarang, wabil khusus Kapolda, Pangdam punya hubungan yang harmonis dengan Abah. Bahkan baru-baru ini saya melihat ada berita Abah Ali Badri itu mengunjungi beberapa pesantren para kiai alim ulama di Madura atau mungkin di Jawa Timur ya. Sampai sejauh mana Mbah Ali Badri termasuk Kapolda yang baru ini tadi berkunjung ke kiai ini dalam rangka apa ini, Mbah? Yang pertama, beliau sebagai Kapolda baru di Jawa Timur ini, juga Panglima, juga baru. Maka memperkenalkan diri ya, silaturahim, pakai adat ya, adat Madura, adat Jawa Timur. Ya, apabila ada pejabat baru ya kelonubun kepada kiai-kiai pondok pesantren. Dan sempat dipertemukan semua di sini di Kolbun Salim, di Majelis Taklim saya sendiri di tempat ini ya. Di tempat ini ya hampir seluruh tapal kuda dan Madura serta di luar Madura dan tapal kuda ya Mojokerto, Sidoarjo, ya Surabaya, yang dari Lamongan, yang dari Tuban itu.
Jadi banyak kumpul di sini. Saya perkenalkan pertama dulu Kapolda dan Panglima itu. Setelah itu baru adakan kunjungan ke kiai-kiai pilihan, kan tidak mungkin semuanya. Tentu tiap kabupaten diambil 1 atau 2 pondok pesantren. Ini Pak Kapolda yang kita yang baru ini Muhammad Fadil Imron. Iya. Ini memang piawai juga orangnya. Piawai. Ya. Beliau bagaimana? Rupanya ya beliau sudah tidak asing lagi ya di daerahnya di Sulawesi Selatan. Wah, beliau masih ada keluarga daripada kiai pondok pesantren juga. Ya, beliau dari Paripari. Nah, jadi kunjungan itu langsung kita laksanakan pasca setelah pertemuan di Kolbun Salim. Itu berikutnya insya Allah di Tapal Kuda. Tapal Kuda, daerah Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Pondok terus sampai ke Banyuwangi, Jember, Banyuwangi. Nah, tentunya masing-masing Kapolda sebelumnya dan yang sekarang punya kepiawaian tersendiri, gitu, kelebihan tersendiri. Mungkin Kapolda ini yang sekarang ini punya kelebihannya apa khususnya? Ya, kata pepatah, lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang, lain koki, lain masakan. Ya. Kalau yang satu misalnya jago masak soto Madura, yang satu mungkin bisa bikin coto Makassar ya. Iya. Oh, coto Makassar. Tapi ini luar biasa. Luar biasa. Ya, baik yang Kapolda sebelumnya ya Pak Mahfud Arifin, Duki Hermawan, semua punya kelebihan. Ini Pak Fadil ini, Muhammad Fadil Imron ini, ini juga luar biasa. Beliau ya punya kecerdasan yang tinggi, piawai, senyum yang manis. Ya. Maka rupanya beliau juga sangat cepat dan cerdas membaca kultur adat istiadat di Jawa Timur ini, sehingga beliau banyak mengambil langkah-langkah bersamaan dengan masalah ini COVID-19. Beliau dengan Kampung Tangguh, Pondok Tangguh, akhirnya ke Kampus Tangguh. Ya, mudah-mudahan itu ya. Nah, namun seberapa penting, Mbah, menurut Abah sinergi dengan berbagai tokoh, kiai, alim ulama, dan keharmonisan itu harus dijaga sedemikian rupa. Seberapa penting menurut Abah? Ya, sangat penting. Setiap pemimpin punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk mengamankan daerah wilayah hukumnya. Maka tidak mungkin akan bisa bekerja sendiri seorang Kapolda, seorang Panglima. Oke lah, gugus terdepan di bidang hukum, pelayan dan pengayom adalah kepolisian. Maka polisi yang paling di depan untuk sebagai pengaman, melayani dan mengayomi masyarakatnya. Maka dia butuh bantuan para ulamanya, butuh bantuan para habaibnya, khususnya perlu bantuan para tokohnya. Karena tidak mungkin, karena putihnya beras itu bukan karena alunya, tapi gesekan antara beras satu dengan yang sehingga keluar menjadi putih. Keberhasilan seorang bukan hanya dirinya, tapi juga bantuan teman-teman yang lain. Nah, ini sentuhan-sentuhan ini. Pendekatan persuasif namanya ini. Kalau hatinya sudah didekati, jantung diberikan. Sampai leher katanya. Ini barangkali ini yang dilakukan setiap pemimpin harus itu. Khususnya kemarin Haji Muhammad Fadil Imron dan Panglima kita yang baru ini juga Mayor Jenderal TNI Widodo Iriansyah. Kalau saya lihat Abah Ali Badri kan selain tokoh masyarakat, dekat dengan para alim ulama kiai, juga pernah duduk di kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari berbagai suku-suku yang ada di Jawa Timur ini. Ini kan berarti kalau dengan berbagai suku yang ada di Jawa Timur, sudah bagaimana kedekatannya? Ya, begini. Ketika 98, suasana hiruk-pikuk. Negeri tidak aman. Pak Harto dituntut harus mundur. Betul. Di sini perpecahan sudah jelas. Disintegrasi bangsa semakin meruncing. Maka saya waktu itu melahirkan Himpunan Persaudaraan Antar Suku Bangsa Indonesia yang dikenal dengan HIPASBI. Setelah itu baru IKAMRA, Ikatan Keluarga Madura. Jadi Madura seluruh Indonesia perlu dipersatukan. Himpunan Persaudaraan Antar Suku Bangsa ada suku-suku bangsa yang lain dari daerah-daerah lain perlu dipersatukan. Maka dideklarasi di Provinsi Jawa Timur sampai ke Istana Negara. Nah, ternyata bagus.
Cuma tidak lanjuti. Namun ketika itu sangat berhasil ya. Pas bersamaan dengan setelah itu ada peristiwa Sambas. Setelah Sambas baru Sampit. Betul. Maka Hipasbi dan Ikamra mengatasi peristiwa Sambas dan Sampit. Alhamdulillah, dan itu berhasil. Sampai lahir musyawarah damai anak bangsa di bumi. Dari Hipasbi yang menyelenggarakan solusi pertikaian antar ras. Maka lahir musyawarah damai anak bangsa di bumi Kalimantan, yang tadinya diminta oleh Kalimantan Selatan. Ketika itu gubernurnya adalah Pak Saril Darham sebagai fasilitator dan mediator, tapi ditolak oleh Kapolri karena waktu itu Presiden Gus Dur lagi mengadakan lawatan ke Eropa 14 hari kalau tidak salah. Setelah itu beliau datang, baru ditaruh di Istana Negara. Itu ya. Ini di Jawa Timur sebentar lagi akan melakukan pilkada serentak. Ada 19 kabupaten kota di Jawa Timur ini. Nah, ini menarik untuk diperbincangkan tentunya. Otomatis Jawa Timur ini, Surabaya merupakan barometer politik dan berbagai hal. Kira-kira keterlibatan pengamanan baik dari Polda, Kodam ini begitu penting kan? Sudah kesiapannya seperti apa? Kalau saya rasa Abah pasti tahu lah untuk Polda itu kesiapannya seperti apa. Gimana, Pak? Ya, itu tugas daripada pengamanan itu adalah Polri yang dibantu oleh TNI. Ya. Ya, gugus depan pengamanan itu ada di Polri ya. Tentu kalau di Jawa Timur di Polda Jatim. Ya, ya. Di backup tentu oleh Kodam 5 Brawijayanya. Pilkada serentak ini harus aman. Harus aman. Di sini barometer juga kepemimpinan. Ya, betul. Sukses enggak Muhammad Fadil Imron ini sebagai Kapolda Jatim mengamankan pilkada serentak yang 19 kabupaten dan kota ini. Kira-kira bagaimana? Insya Allah kalau saya melihat cara beliau baru 3 bulan 10 hari ini, saya lihat sudah cukup bagus pendekatan maksimal yang dilakukan. Maka harus aman. Harus aman, apalagi kota Surabaya sebagai barometer untuk Jawa Timur. Ya. Kalau di Jakarta ya di KI ya. Maka pilkada ini harus aman, harus sukses. Termasuk antisipasi pada saat pandemi COVID-19 ini ya. Oh tentu, sekarang kan sudah mulai menampak terus sudah warna oranye ya. Oranye ya. Mudah-mudahan cepat hijau ini. Dari merah hitam sekarang oranye ya. Oranye sudah oranye bisa ke anu ini bisa ke hijau ini, mudah-mudahan ke hijau. Kalau Surabaya tentunya Abah pasti tahu betul lah siapa yang perlu didukung dan tentukan pilihan ke siapa. Ini kira-kira ada Mahfud Arifin yang sudah jelas didukung 8 partai. Itu menurut kita 9 ya. Terus kubu lainnya juga belum tampak. Ini gimana menurut Abah tentang Mahfud Arifin? Sampai hari ini dan detik ini sinyal kemenangan Mahfud kelihatan sekali. Oh gitu ya. Insya Allah. Bicara kota Surabaya perlu pemimpin yang cerdik dan cerdas. Iya. Nah, ini yang luar biasa adalah mantan Kapolda Jatim. Iya. Bintang 2. Mau-maunya jadi wali kota Surabaya. Iya. Pas dia arek Surabaya, harusnya levelnya dia ada level gubernur. Minimal gubernur ya. Betul. Kok mau ternyata Pak Mahfud ini bukan jabatan yang dipersoalkan, tapi ingin membenahi dan memperbaiki serta menambah apa yang dilakukan wali kota sebelumnya, khususnya Bu Risma 10 tahun 2 periode ini. Kurangnya akan ditambah oleh Mahfud. Yang belum sempurna akan disempurnakan dan masih banyak. Setelah survei orangnya turun ke belusukan ke kampung-kampung, ke pasar-pasar, masih banyak yang harus dibenahi. Contoh, sungai kita ini kan indah. Kalau dibenahi. Sungai membelah tengah kota. Indah luar biasa. Bisa menjadikan satu alternatif transportasi untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan masyarakat. Dibikin taman bunga kanan kiri, perahu masuk kota. Waduh, indah ampun nih. Ya. Nah, ini kalau saya melihat sinyal Mahfud Arifin memang satu pemimpin yang paling pantas dan kredibel. Kita punya wali kota sekarang, kalau nanti Allah mentakdirkan Mahfud panjang umur dan menjadi wali kota Surabaya, satu-satunya wali kota di Indonesia yang bintang 2. Luar biasa. Gak main-main. DKI tidak pernah. Ini wali kota Surabaya ya. Wali kotanya bintang 2. Arek Surabaya asli. Mahfud Arifin masih energit orangnya. Energit. Dan visible
Dan beliau punya inovatif yang tinggi. Coba lihat Pak. Padahal beliau sudah mau pensiun. Gitu, disulap Polda Jatim begitu hebatnya. Mau di rumah sakitnya, gedungnya menjulang tinggi di belakang. Masjidnya ditaruh di depan, padahal sudah punya masjid di belakang. Ini gaya Mahfud. Taman-taman diperindah oleh Mahfud. Ini yang heran, sudah mau pensiun, kurang 1 tahun menjadi Kapolda Jatim, mau-maunya, habis-habisan membangun Polda Jatim. Saya tanya pada beliau, Anda kan sudah mau pensiun nih, untuk adik-adik saya, Bah. Untuk adik-adik saya, penerus saya, saya boleh pensiun, tapi institusi Polri, khususnya Polda Jatim harus eksis, tetap bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini. Terus ini Pak, mungkin ada saran kepada Pak Mahfud atau timnya Mahfud Arifin, apa yang perlu dilakukan sehingga bisa memperkuat jaringannya atau gimana? Yang pertama Pak Mahfud sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia mantan timnasnya suksesnya Jokowi di Jawa Timur. Dia sudah tahu strategi itu. Bagaimana penggalangan daripada suara di grassroots, itu Mahfud sangat menguasai itu. Terutama kecurangan yang akan terjadi. Sudah dipantau. Jangan coba-coba curang ini. Sudah tahu masyarakat mengawasi, beberapa LSM turun. Betul. Dan Pak Mahfud sendiri membentuk itu. Jangan ada kecurangan dan jangan ada coba-coba yang tidak hadir tiba-tiba ada yang nyoblos. Dengan partai ada tidak perlu disebut namanya dengan kata-kata kutip sehingga merugikan daripada suaranya Pak Mahfud. Dan itu yang saya wanti-wanti sama Pak Mahfud. Tolong TVS dijaga ketat. Awal semua itu suara itu sampai ke KPU. Jangan coba-coba lengah. Kita mencari yang jujur saja, jujur, sportif. Insya Allah sampai akan jadi wali kota. Apalagi sekarang sudah didukung 9 dengan terakhir yang masuknya PSI. PSI beberapa hari yang lalu. Sudah positif sudah Insya Allah masuk sudah. Tanpa PSI Insya Allah Mahfud Insya Allah di atas angin udah. Dan di mana-mana suara di bawah sudah Mahfud yang digaungkan oleh masyarakat.